Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sisi 2 Channel. Seperti biasa guys, di video kali ini hari Minggu pastinya para TKW Hongkong libur, dan di hari libur tentunya harus memanfaatkan waktu, mengatur waktu sebaik mungkin, terutama mengontrol isi dompet. Nah, kenapa sih harus menjadi TKW ke Hongkong? Nekat banget ya, nekatlah secara sebagai orang tua tentunya yang memiliki anak, harus bertanggung jawab atas masa depan anaknya atau pendidikan anaknya. Tidak akan ada yang merubah keadaan kita, perkembangan kita yang lebih baik kecuali orang tuanya yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan memfasilitasi apa yang anak dibutuhkan. Dengan begitu, insya Allah kalau orang tua sudah bekerja keras, pastinya anak juga melihat perjuangan sebagai orang tua yang berani nekat menjadi TKW ke Hongkong. Dan jangan pernah berharap sama seseorang atau orang tua atau keluarga atau orang lain. Berat meninggalkan anak menjadi TKW ya pasti berat, sedih ya pasti sedih. Saya aja kayak orang gila ninggalin anak. Boneka aja sampai dipelukin, tas aja sampai dicium-cium. Apa boleh buat? Daripada kita menangisi anak ketika anak ingin membeli sesuatu dan kita tidak memberikan apa yang anak inginkan, itu kan juga lebih sedih. Jadilah orang tua yang tangguh, jadilah orang tua yang kuat demi masa depan anak-anak. Nah, selagi kita masih ada kesempatan, ya kenapa enggak dicoba gitu. Jadi jangan merenung, istilahnya jangan terbelenggu oleh keadaan. Menjadi TKW bukan hal yang mudah, menjadi TKW bukan hal yang gampang. Dimulai dari belajar bahasa, proses ke PT, pengumpulan data, proses penerbangan, dan belum lagi setiba di negara penempatan itu menghadapi karakter setiap majikan pastinya berbeda. Untuk kalian yang terutama yang belum pernah bekerja ke luar negeri, jadi bekerja menjadi TKW ke Hongkong itu dari batas umur, pastinya ada batas umur ya guys. Nah, batas umur menjadi TKW ke Hongkong itu di bawah 38. Jadi kalau kalian masih 37 itu masih bisa, tapi kalau udah 38 berarti itu udah nggak bisa. Nah, jadi buat kamu yang masih ada kesempatan, ya kenapa nggak dicoba gitu. Yang penting kamu menjadi X dulu. Tetapi kalau yang udah X misal Singapura atau Hong Kong, itu batas umurnya 45 tahun. Nah, kalau kamu di bawah umur 38 tahun, kenapa tidak mencoba sebelum penyesalan datang terlambat? Selama kita masih mau berjuang, dan pastinya sebuah usaha tidak akan membohongi hasil. Dan di video berikutnya aku mau menyepil gaji aku dan berapa banyak sih gaji aku dan berapa banyak uang yang aku simpan untuk diri aku sendiri liburan selama 4 hari dalam 1 bulan. Intip. Pada akhirnya aku bisa duduk ya. Disinilah aku spill gaji aku ya guys. Berapa banyak yang aku dapatkan dan berapa banyak yang aku mau simpan untuk kebutuhan aku sendiri selama libur 4 hari dalam 1 bulan. Jadi kebetulan udah gajian hari ini, dan pastinya seperti biasa kalau gajian itu pasti transfer ke Indonesia Raya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, inilah gaji aku guys. Di sini bukan mau sombong-sombong ya guys, lagi-lagi ya, jadi lagi-lagi ya buat kamu yang merasa kekurangan di negara sendiri, kenapa tidak mencoba menjadi TKW? Nah, seperti inilah. Jadi berapa nih ya, aku hitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 ya guys. Nah, 5.000 ini insya Allah mau dikirim ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, sekolah pastinya, dan kebutuhan lainnya yang 5.000 ya. Dan inilah uang yang aku sisakan buat aku sendiri selama libur 4 hari dalam 1 bulan. Jadi cukup nggak cukup ya, seperti ya segini. Jadi cukup nggak cukup ya harus cukup gitu, karena kalau kita
terus memenuhi hawa nafsu, terus memenuhi keinginan mau ke sana mau kemari, itu nggak akan ada berhentinya. Dan pastinya menjadi TKW harapannya tidak selamanya, hanya untuk beberapa tahun dan bisa kembali ke Indonesia, bisa memulai lagi di Indonesia sebuah perusahaan entah apalah gitu. Nah inilah, aku sepil gaji, ini aku sepil uang jajan aku 100, 200, 300, 400, 20, 40, 60, 80, 90. Jadi uang jajan aku untuk liburan 1 bulan itu aku habiskan 490 dolar Hong Kong gitu. Nah ini tuh kalau di sini tuh nggak dapat apa-apa ya guys, cuman kalau dirupiahkan ini kurang lebih kan, sekarang kan dolar lagi tinggi, kurang lebih tuh bisa hampir 1 jutaan. Jadi buat kalian buat kalian yang mau bekerja ke Hong Kong, hemat-hematlah mengatur uang, karena ingat tujuan kita datang ke Hong Kong menjadi TKW itu mencari uang. Oke guys, jadi setelah ini aku mau transfer ke Indonesia, dan inilah curhatan dari seorang TKW yang di Hong Kong setelah gajian. Dan terima kasih banyak. Tentunya untuk video berikutnya jangan lupa tonton durasi sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Bila kalian ada pertanyaan ingin menjadi TKW ke Hong Kong, kalian non pengalaman, kalian bisa komen di bawah kolom komentar. Bye bye.